Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4 Kinetika Kimia akan mempresentasikan materi yang berjudul adsorpsi fisika, adsorpsi kimia, dan juga isoterm absorpsi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Anfasa Rizka Afrilia, yang kedua ada Asni Rahmatika, yang ketiga ada Ayu Febrina Mutiara Adha, yang keempat ada Erviantina Helmi, yang kelima ada Cindy Amelia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Adsorpsi adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Keduanya sering muncul bersamaan dengan suatu proses, maka ada yang menyebutnya adalah sorpsi. Pada adsorpsi ada yang disebut adsorben dan adsorbat. Adsorben adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga proses adsorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Pada umumnya, pori-pori yang terdapat di adsorben biasanya sangat kecil, sehingga luas permukaan dalam menjadi lebih besar daripada permukaan luar. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme adsorpsi. Proses adsorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cair dikontakkan dengan molekul-molekul adsorbat, sehingga di dalamnya terjadi gaya kohesif atau gaya hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material. Gaya-gaya yang tidak seimbang menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul pada interface solid atau fluida. Molekul fluida yang diserap tetapi tidak terakumulasi atau melekat ke permukaan adsorben disebut adsorptif, sedangkan yang terakumulasi atau melekat disebut adsorbat. Proses adsorpsi menunjukkan di mana molekul akan meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben akibat reaksi kimia dan fisika. Proses adsorpsi tergantung pada sifat zat padat yang mengadsorpsi, sifat antar molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur, dan lain-lain. Berikutnya adalah jenis-jenis adsorpsi. Berdasarkan kekuatan dalam berinteraksi, adsorpsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika menurut Sudirjo tahun 2005 terjadi bila gaya intermolekular lebih besar dari gaya tarik antar molekul atau gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Gaya ini disebut gaya van der Waals, sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lain dari adsorben. Gaya antar molekul adalah gaya tarik antara molekul-molekul fluida dengan permukaan padat, sedangkan gaya intermolekular adalah gaya tarik antara molekul-molekul fluida itu sendiri. Berikutnya adalah adsorpsi kimia. Menurut Bansal tahun 2005, adsorpsi kimia terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben sehingga terjadi reaksi kimia. Ikatan yang terbentuk antara adsorbat dan adsorben adalah ikatan kimia dan ikatan itu lebih kuat daripada adsorpsi fisika. Perbedaan antara adsorpsi kimia dan adsorpsi fisika dapat dibedakan dalam beberapa kriteria seperti di dalam tabel. Yang pertama, adsorpsi fisika, entalpi absorpsinya itu kecil, biasanya kurang dari 20 kJ per mol. Sedangkan absorpsi kimia, entalpi absorpsinya itu besar, biasanya antara 40-400 kJ per mol. Kemudian pada absorpsi fisika terjadi absorpsi multilayer. Sedangkan pada absorpsi kimia, kebanyakan absorpsi yang terjadi adalah monolayer. Kemudian pada absorpsi fisika terjadi pada temperatur di bawah titik didih dari adsorbat. Sedangkan pada absorpsi kimia itu biasanya dapat terjadi pada temperatur tinggi. Kemudian pada absorpsi fisika itu tidak melibatkan energi aktivasi, sedangkan pada absorpsi kimia proses absorpsinya itu terjadi bila sistem itu sudah mempunyai energi aktivasi. Faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi.
Yang pertama atau yang satu adalah agitasi. Agitasi adalah keadaan bergolak atau bisa disebut turbulen. Laju proses adsorpsi dikendalikan oleh difusi lapisan dan difusi pori, tergantung pada keadaan larutan tenang atau bergolak atau turbulen. Yang kedua adalah karakteristik adsorben. Karakteristik adsorben yang mempengaruhi laju adsorpsi adalah ukuran dan luas permukaan partikel. Semakin kecil adsorben, maka laju adsorpsi akan semakin cepat. Sementara, semakin luas permukaan adsorben, maka jumlah partikel adsorbat yang diserap akan semakin banyak. Yang ketiga, kelarutan adsorbat. Proses adsorpsi terjadi pada saat adsorbat terpisah dari larutan dan menempel di permukaan adsorben. Partikel adsorbat yang terlarut memiliki afinitas yang kuat, tetapi ada pengecualian. Beberapa senyawa yang sedikit larut sulit untuk diserap, sedangkan ada beberapa senyawa yang sangat larut namun mudah untuk diserap. Ini merupakan pendapat dari Hassler pada tahun 1974. Yang keempat adalah ukuran pori adsorben. Ukuran pori merupakan salah satu faktor penting dalam proses adsorpsi karena senyawa adsorbat harus masuk ke dalam pori adsorben. Proses adsorpsi akan lancar apabila ukuran pori dari adsorben cukup besar untuk dapat memasukkan adsorbat ke dalam pori adsorben. 5. pH. pH memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat proses adsorpsi disebabkan ion hidrogen dapat menyerap dengan kuat. Selain itu, pH juga dapat mempengaruhi ionisasi. Yang keenam adalah temperatur. Temperatur dapat mempengaruhi laju adsorpsi. Laju adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur, begitu pula sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor yang ketujuh, yaitu waktu kontak. Nah, waktu kontak itu mempengaruhi banyak adsorbat yang terserap, disebabkan perbedaan kemampuan adsorben dalam menyerap adsorbat yang berbeda-beda menurut Lau pada tahun 1995. Nah, kondisi equilibrium akan dicapai dalam waktu yang tidak lebih dari 150 menit. Setelah waktu itu, maka jumlah adsorbat yang terserap tidak signifikan, yaitu berubah terhadap waktu, menurut Han pada tahun 2007. Selanjutnya, metode adsorpsi. Nah, metode adsorpsi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu statis dan juga dinamis. Nah, statis itu yaitu dengan cara memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah yang berisi adsorben. Selanjutnya, diaduk dalam waktu tertentu. Nah, kemudian dipisahkan dengan cara penyaringan atau dekantasi. Lalu kemudian komponennya itu yang telah terikat pada adsorben dilepaskan kembali dengan melarutkan adsorben dalam pelarut tertentu. Dan volumenya itu lebih kecil dari volume larutan mula-mula. Lalu yang kedua itu ada cara dinamis atau kolom, yaitu dengan cara memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah yang berisi adsorben. Lalu selanjutnya, komponen yang telah diserap itu dilepaskan kembali dengan mengalirkan pelarut sesuai dengan volume yang lebih kecil. Lalu yaitu ada isoterm adsorpsi. Isoterm adsorpsi merupakan fungsi konsentrasi zat larut yang terserap pada zat padat terhadap konsentrasi larutan. Nah, persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan data percobaan isoterm yaitu dikaji oleh Freundlich, Langmuir, serta Brunauer, Emmet, dan Teller, yaitu BET. Nah, tipe isoterm adsorpsi ini dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi fase cair maupun padat yang pada umumnya itu menganut tipe isoterm Freundlich dan Langmuir. Nah, adsorben yang baik memiliki kapasitas adsorpsi penyerapan yang tinggi menurut Apriliani tahun 2010. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.